Perkembangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia. Apalagi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang banyak dialami oleh warga kategori miskin dan rentan miskin pada saat pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahma Sustia dengan NIM 1602625005. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Depok. Di sini saya akan membahas terkait tema Islam dan permasalahan sosial kontemporer dengan topik ketimpangan sosial. Saya memilih topik ini karena ketimpangan sosial menjadi permasalahan yang nyata di Indonesia. Karena sebagian masyarakat hidup dalam keterbatasan, sementara sebagian lainnya masih jauh aksesnya terhadap pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat di Indonesia. Ketimpangan sosial merupakan kondisi ketika terdapat perbedaan yang mencolok dalam pendapatan, kesempatan, maupun kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Indonesia memang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kesenjangan pendapatan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Selain itu, laporan dari Bank Dunia juga menunjukkan bahwa ketimpangan terhadap akses pendidikan, lapangan pekerjaan, dan layanan publik masih menjadi faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini dapat kita lihat dari adanya masyarakat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, tingginya pengangguran di beberapa daerah, serta terbatasnya akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi lain, sebagian kelompok masyarakat menikmati fasilitas yang jauh lebih baik. Hal inilah yang menyebabkan jurang antar kelompok kaya dan kelompok miskin semakin terasa. Menurut saya, ketimpangan sosial merupakan persoalan yang harus diselesaikan secara bersama. Ketimpangan tidak hanya memengaruhi ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Dampak positifnya, ketimpangan dapat menjadi motivasi bagi sebagian orang untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan kualitas diri. Namun, dampak negatifnya jauh lebih besar, seperti meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kecemburuan sosial, hingga berkurangnya rasa persatuan dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, ketimpangan sosial harus diatasi dengan menegakkan keadilan dan saling membantu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzikum la'allakum tazakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ayat ini menegaskan bahwa setiap muslim diperintahkan untuk berlaku adil dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Allah berfirman, Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura fa'ilillahi walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil kaila yakuna dulatam bainal agiyai minkum
atakumur rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha sadidul iqab, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki pemerataan kesejahteraan sehingga kekayaan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, yang artinya mengingatkan pentingnya kepedulian terhadap fakir miskin dan anak yatim. Seorang muslim tidak boleh mengabaikan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa kepedulian sosial merupakan bagian dari keimanan. Solusi yang ditawarkan Islam antara lain memperkuat zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Selain itu, pemerintah perlu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memastikan pelayanan publik dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai generasi muda, kita juga dapat berkontribusi dengan peduli terhadap sesama, membantu masyarakat yang membutuhkan, serta menghindari sikap konsumtif dan individualis. Sebagai kesimpulan, ketimpangan sosial merupakan tantangan yang besar yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. Islam mengajarkan bahwa keadilan, kepedulian, pemerataan, kesejahteraan merupakan nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.